Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki katekese Paroki Meruya hari yang ketiga, dan pada hari ini kita berbicara tentang makam kosong. Meski tidak berdosa, Yesus harus mati. Raganya disiksa hingga tak mampu menampung nyawa. Dia mengakhiri hidup di atas salib di Golgota. Namun kematian Yesus menyisakan banyak praduga. Peristiwa makam kosong menimbulkan pelbagai tanda tanya. Bagaimana matinya kok sekarang jasadnya sudah tidak ada? Apakah Yesus sungguh-sungguh mati atau sekadar mati suri saja? Ada yang berkata, Yesus tidak mati tetapi melarikan diri sampai di India. Sebuah makam keramat yang dianggap sebagai makam Yesus ada di Srinagar, Kashmir, India. Pada permulaan abad ke-19, Calbat dan kawan-kawan mencoba menjelaskan bahwa Yesus hanya pingsan saja. Ia kepayahan di atas salib, diberi obat yang membuatnya kelihatan mati. Selanjutnya, ia dihidupkan kembali oleh udara kubur yang sejuk dan lembab. Pertanyaan untuk kita adalah, bagaimana dengan ini semua terkait sampai ke iman kita? Apa yang bisa kita katakan tentang makam kosong ini? Mari kita telusuri beberapa bagian berikut. Yang pertama, peristiwa sebelum kejadian. Setelah perjamuan terakhir, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani. Di sana ia berdoa semalam-malaman. Kata ini menunjukkan sebuah tindakan betapa beratnya beban psikologis yang dipikul oleh Yesus. Diceritakan dalam Lukas bab 22 ayat 24. Bahwa ia mulai meneteskan keringat darah. Dalam ilmu kedokteran ini namanya hematidrosis. Tekanan kegelisahan yang hebat yang menyebabkan terlepasnya zat-zat kimia yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar keringat. Sebuah pendarahan yang lantas keluar bersama dengan keringat. Dalam sejarah, penjambukan Roma dikenal sangat brutal. Biasanya dilakukan minimal sebanyak 39 cambukan. Bahkan bisa lebih seturut kepuasan pencambuknya. Oleh serdadu-serdadu yang berotot dengan tenaga yang kuat. Terhadap terhukum yang hebat. Cembetinya terbuat dari tali kulit dengan bola-bola logam. Bisa dibayangkan betapa berat derita Yesus karena sebelum memikul salib ia didera dengan cambukan. Kulitnya yang sensitif akibat hematidrosis tadi kini diperparah oleh hantaman cemeti yang mencabik-cabik punggung, pantat, dan belakang kaki. Otot terluka, tulang remuk, darah berceceran. Itu sangat mengerikan. Seorang sejarawan abad ketiga bernama Eusebius menggambarkan penjambukan ini dengan mengatakan, pembuluh-pembuluh si penderita terbuka telanjang dan otot-otot, urat-urat dan isi perut si korban terlihat. Banyak orang akan mati akibat pemukulan semacam ini, bahkan sebelum mereka disalibkan.
Poin pertama ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah sungguh-sungguh mati. Yang kedua, penderitaan seputar penyaliban. Orang-orang Roma biasa menggunakan paku besar yang panjangnya 5 sampai 7 inci dan meruncing ke suatu ujung yang tajam. Paku ini ditancapkan menembus pergelangan tangan. Ini adalah posisi kokoh yang akan mengunci posisi tangan. Dan penting untuk dipahami bahwa paku itu akan menembus sampai ke tempat di mana urat saraf tengah berada. Ini adalah urat saraf terbesar yang menuju ke tangan. Dan itu akan diremukkan oleh paku yang diketokkan ke dalamnya. Urat saraf ulna yang terluka akan menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Demikian juga ketika paku-paku itu menembus kedua kaki Yesus yang lantas mengunci tulang-tulang tumit. Paku telah merobek urat saraf ini akan pelan-pelan mematikan seseorang. Sesak nafas karena kekurangan oksigen dalam darah akan segera tiba. Semakin tubuh digerakkan akan semakin kepayahan, sehingga asam dalam darah akan meningkat tajam. Detak jantung bergetar tak beraturan saat Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Itu menunjukkan detak jantung akan segera berhenti dan Yesus pasti mati. Poin ini menunjukkan pula bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Tulang tidak dipatahkan. Ketika serdadu Roma datang, hampir dipastikan Yesus telah mati. Maka serdadu menusukkan sebuah tombak ke pinggang kanannya. Tombak itu menembus paru-paru kanan dan ke jantung. Jadi ketika tombak itu ditarik keluar, sejumlah cairan dalam membran-membran sekitar jantung dan juga sekitar paru-paru akan keluar. Ini akan terlihat sebagai cairan jernih seperti air, diikuti dengan banyak darah seperti yang dijelaskan saksi mata Injil, yaitu dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 34. Dan kita ketahui para pemimpin Yahudi ingin segera mengakhiri huru-hara penyaliban ini sebelum matahari terbenam. Serdadu-serdadu Roma akan menggunakan gagang baja dan dari tombak untuk menghancurkan tulang-tulang bagian kakinya di bawah si korban. Ini akan mencegah dari mengangkat diri dengan kakinya sehingga dapat bernafas. Dan kematian akibat sesak nafas kekurangan oksigen dalam darah akan terjadi dalam beberapa menit. Dengan demikian, Yesus tidak mungkin berpura-pura mati, pura-pura tidak bernafas dalam kurun waktu yang begitu lama. Serdadu-serdadu Roma tidak akan mengambil resiko juga untuk membiarkan kematian tidak terjadi pada Yesus, karena itu akan membuat resiko sebagai serdadu benar-benar ada dalam bahaya. Tragedi makam kosong justru meyakinkan kita pada hari ini bahwa Yesus sungguh-sungguh mati, sekaligus memastikan kepada kita bahwa di tengah aneka penafsiran modern yang sekarang ini muncul, yang kemudian meragukan kematian Yesus, membuat kita melihat bahwa ketiga analisa tersebut di atas benar-benar membuktikan bahwa Yesus memang mati. Dan kematian Yesus ini
kemudian menarik kesimpulan dari seluruh kitab suci, kematiannya supaya bangkit lagi. Keyakinan ini akan meluapkan harapan kita bahwa kebangkitan yang diperoleh oleh Yesus dari mati itu membuat kita semua yakin kita pun mati untuk bangkit. Semoga dengan peristiwa makam kosong membuat kita semakin diyakinkan hidup kita tidak berujung pada mati, tapi hidup kita akan terus berlangsung setelah mati, karena hidup bersama Tuhan yang dahulu sungguh-sungguh mati dan bangkit untuk membawa kita. Tuhan memberkati.